seorang anak. Hampir setiap malam mereka berdoa dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar impian tersebut dapat menjadi kenyataan. Pada suatu malam, usai memanjatkan doa, pasang suami istri pergi beristirahat. Pada malam itu, sang istri bermimpi datangi oleh seorang lelaki tua. Jika kalian ingin memiliki keturunan, dan harus rela bertapa ke hutan, ujar lelaki tua itu. Baru saja sang istrinya menanyakan sesuatu, lelaki tua itu keburu hilang dari dalam mimpinya. Keesokan harinya, sang istri pun menceritakan perihal mimpinya tersebut kepada suaminya. Pak, benarkah yang dikatakan oleh lelaki tua yang datang dalam mimpiku itu? Tanya sang istri. Entahlah Bu, tapi barangkali ini merupakan petunjuk bagi kita untuk mendapatkan keturunan. Jawab sang suami. Lalu apa yang kita lakukan? Apa kita harus melaksanakan petunjuk kakek itu? Sang istri kembali bertanya. Istriku, kita harus mencoba segala macam usaha. Siapa tahu dikatakan kakek itu benar. Esokan harinya, saya menyiapkan bekal seadanya. Pasang suami istri pun pergi ke sebuah hutan dan letaknya cukup jauh. Setelah setengah hari berjalan, sampailah mereka di sebuah hutan yang lebat dan sunyi. Mereka pun membangun sebuah gubuk kecil untuk tempat mereka bertapa. Ketika hari mulai gelap, pasang suami istri itu pun memulai pertapaan mereka. Keduanya duduk bersila sambil memejamkan mata dan memusatkan konsentrasi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sudah berminggu-minggu mereka bertapa, namun belum juga memperoleh tanda-tanda maupun petunjuk. Meskipun harus merasa lapar, haus, dan kantuk, mereka tetap melanjutkan pertapaan mereka hingga berbulan-bulan lamanya. Rupanya Tuhan Yang Maha Kuasa sedang menguji kesabaran mereka. Pada hari yang ke-100, pasang suami istri itu pun benar-benar sudah tidak tahan lagi merasa lapar, haus, dan kantuk. Maka pada saat itulah laki tua itu menghampiri dan berdiri di belakang mereka. Hentikanlah pertapaan kalian. Kalian telah lulus ujian. Tunggulah saatnya. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan, ujar laki tua itu. Mendengar seruan itu, mereka membuka mata dan menoleh ke belakang. Namun mereka tidak menemukan sosok laki tua yang berseru itu. Akhirnya mereka pun memutuskan pulang ke rumah sambil menanti kedatangan anak dari Tuhan. Setelah sampai di rumah, mereka melakukan pekerjaan mereka sehari-hari sambil menanti anak dari Tuhan. Setelah melalui hari-hari penantian, mereka mendapat sebuah tanda-tanda bahwa suatu sore sang istri merasa seluruh badannya tidak enak. Pak, kenapa pinggangku terasa pegal-pegal ya, dan perutku mual-mual? Tanya sang istri mengeluh. Wah, itu pertanda baik Bu, itu pertanda ibu hamil. Jawab sang suami dengan wajah berseri-seri. Benarkah itu Pak? Maksud sang istri tidak mengerti hal itu, karena baru kali ini mengalami masa kehamilan. Benar sayangku, sampai mengacung pening istrinya. Sejak saat itu, sang istri ingin selalu makan buah-buahan yang kecut dan makanan yang pedas-pedas. Pak, tolong carikan mangga muda ya. Aku sudah membuat sambal buah yang pedas. Melihat keadaan istrinya itu, bos semakin yakinlah sang suami bahwa sang istri sedang hamil. Dan suami berkata, oh Tuhan, terima kasih telah kabulkan permintaan kami. Waktu terus berjalan. Usia kandungan bayi genap 9 bulan. Pada suatu malam, sang istri melahirkan seorang laki-laki yang kemudian diberi nama Kumbang Bernau. Alangkah senangnya sepasang suami istri itu. Mereka pun merawat dan membesarkan Kumbang Bernau dengan penuh kasih sayang. Jika Kumbang Bernau sudah berusia remaja dan sudah mengenal baik dan buruk, lalu orang tuanya memberi petua atau nasihat agar ia menjadi anak yang berbakti kepada orang tua serta bertutur sopan kepada siapapun. Dalam petuahnya, sang bapak berkata, wahai anak, dengarlah petuah. Ini dirimu besar panjang, umpama burung sudah dapat terbang, umpama kayu sudah berbatang. Banyak ilmu belum kau dapat, banyak pengetahuan belum kau dengar, banyak petunjuk belum kau tahu, banyak tajwid belum terisi. Maka sebelum kau melangkah, terimalah amanah dan petuah supaya tidak tersalah langkah, supaya tidak terlanjur lidah. Sampai oleh dan merantau, mana bumi dipijam, sana langit dijunjung. Mana air disauk, sana ranting patah. Mana badan berlabuh, di sana ada tempat duduk. Selain itu, sang ayah juga mengajari Kumbang Bernau cara berburu. Setiap hari mereka berburu ke hutan dengan menggunakan sumpit.
Kumbang Benau pun tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan rupawan. Namun perilaku Kumbang Benau semakin hari semakin buruk. Semua petua dan nasihat orang tuanya tidak dihiraukannya. Kesedihan melihat perilaku Kumbang Benau membuat sang ayah jatuh sakit. Pada suatu hari, Kumbang Benau memaksa ayahnya seperti berburu ke hutan. "Ayah, saya temani aku berburu ya," ucap Kumbang. "Maafkan ayah, anakku. Saya tidak bisa menemanimu. Bukankah kamu tidak lihat saya sedang sakit?" kata ayahnya dengan suara pelan. Sang ibu pun berkata, "Benar anakku, ayahmu sedang sakit. Kalau Anda pergi berburu, berangkatlah sendiri." Kemudian kata Kumbang, "Bagaimana kalau aku tersesat?" Sang ayah kemudian mengambil sebuah piring kecil dan memberikannya kepada Kumbang Benau, kemudian berkata, "Ini senjata pusaka, namanya piring malawet. Piring ini dapat digunakan untuk keperluan apa saja." Kumbang Benau pun mengambil piring pusaka itu dan menghidupkan di pinggalnya. Pagi-pagi sekali ia berangkat ke hutan dan mulai berburu. Ketika hari mulai menjelang siang, ia belum mendapatkan seekor pun buruan. Dia terus berjalan dan berjalan menyusuri hutan itu, dan dia tersesat di dalamnya. Ia menemukan jalan keluar dan sampai di sebuah desa bernama Desa Sangguh. Desa itu tampak ramai, menarik perhatian Kumbang Benau. Rupanya di desa tersebut sedang diadakan upacara adat yang diselenggarakan oleh kepala desa untuk mensampingkan anak gadisnya bernama Intan. Upacara adat itu diramaikan oleh pagelaran tari. Namun, saat Kumbang Benau asik menyaksikan gadis-gadis menari, tiba-tiba matanya tanpa sengaja pada seorang gadis yang duduk di atas kursi. Hatinya berdebar-debar, matanya tidak berkedip sedikit pun, dan kecantikan gadis itu ternyata adalah Intan, anak kepala desa Sangguh. "Wow, cantik sekali gadis itu," katanya berbisik lirik. Tidak terasa hari sudah mulai hampir gelap. Ia pun terpaksa pulang ke rumahnya. Ia berusaha mengingat-ingat jalannya yang telah dilaluinya untuk menuju ke rumahnya. Dan syukurlah ia tidak tersesat sampai di rumah. Nah, ibunya menyambut dengan cemas. "Anakku, dari mana saja kamu? Kenapa baru pulang? Apakah terjadi sesuatu padamu?" kata ayahnya. Nah, ibu pun berkata, kata ayahnya, "Anakku, apa tidak terjadi sesuatu padamu?" Aku hanya tersesat di hutan, tidak terjadi sesuatu padaku." Kumbang Benau tidak memperintahkan bahwa ia pergi ke desa Sangguh untuk menemui gadis-gadis cantik dan bertemu Intan. Sepanjang malam ia tidak bisa memejamkan matanya karena teringat terus pada wajah Intan. Keesokan harinya Kumbang Benau pergi lagi dengan alasan pergi berburu ke hutan. Namun secara diam-diam ia pergi lagi ke desa Sangguh untuk menemui Intan. Tanpa sengaja ia berpapasan dengan Intan di jalan, dan ia pun menghampiri Intan, katanya, "Bolehkah saya kenal adik? Saya melihat adik Intan saat upacara kemarin. Nama saya Kumbang Benau dari desa seberang." Dan pun menjawab, "Boleh Kak, Intan berkenalan dengan kakak Kumbang." Setelah berkenalan dan mengetahui bahwa Intan adalah gadis yang cantik, ramah dan sopan, Kumbang Benau semakin jatuh hati kepada Intan, dan begitu pun sebaliknya. Intan pun jatuh hati kepada Kumbang Benau yang memiliki paras tampan. Kumbang Benau sering pergi ke desa Sangguh untuk menemui Intan. Namun tanpa disadari oleh mereka berdua, gerak-gerik mereka diawasi oleh pemikiran penduduk setempat. Padahal sebagai anak kepala desa, Intan seharusnya memberi contoh kepada gadis-gadis sebayanya. Nah, karena tidak mau putrinya menjadi pemikiran penduduk, ayah Intan pun jodohkan Intan dengan juragan Dotan, orang di desa itu. Intan takut dengan ayahnya yang berwatak keras, dan ia pun terpaksa menerimanya. Pada suatu hari, Kumbang Benau mengutarakan niatnya untuk mempersulit Intan jadi istrinya. "Intan, maukah engkau jadi istriku?" Hati Intan diselimuti oleh perasaan bimbang. Sebenarnya ia mencintai Kumbang Benau, namun dia tidak bisa menolak keinginan ayahnya menjodohkannya dengan juragan Dotan, orang terpandang di desa itu. "Kak, maafkan aku Kak," kata Intan dengan gugup. "Ada apa Intan? Katakanlah," desak Kumbang Benau. "Dan telah dijodohkan dengan orang di desa ini Kak. Kata ayah dia orang terpandang, sedangkan kakak orang miskin," kata Intan dengan sedih. Mendengar hal itu, Kumbang Benau segera pulang ke rumahnya, minta agar orang tuanya melamar Intan untuknya. Orang tua Kumbang Benau terkejut karena mendengar permintaan anaknya itu. "Kita ini orang miskin, tidak pantas melamar orang kaya
ayahmu. Lagi pula, apabila kita melamar Intan, orang tua kita pasti tidak akan menerima lamaran kita. Tahu ibunya. Orang tua yang tidak berguna. Mengabulkan permintaan itu saja kalian tidak mau. Aku sangat mencintai Intan. Dia harus jadi istriku. Dia Kumbang Benau. Jangan anakku. Tolongkanlah niatnya itu, nanti kamu mendapat malapetaka. Dengarkan nasihat kami, kata ayahnya. Tidak, aku tetap pada pendirianku. Kalau tanpa kalian, aku tetap membersih Intan. Bagaimanapun caranya, kata Kumbang marah dan kemudian pergi. Pada malam harinya langit terang karena cahaya bulan. Diam-diam dia pergi ke desa Sambo untuk menemui Intan dan dia berniat mengajak Intan kawin lari. Setelah bertemu Intan, dia mengutarakan niatnya untuk kawin lari. Intan, bagaimana kalau kita kawin lari saja? Intanku menjawab, ya kak, aku setuju. Aku pun tidak mau menikah dengan orang yang jodohkan ayahku itu. Saya melihat keadaan sekelilingnya aman, keduanya berjalan mengendap-endap meninggalkan desa itu. Namun, beberapa langkah kemudian, salah seorang warga sedang berada melihat mereka. Hei, bukankah itu Kumbang dan Intan? Kata salah seorang warga. Ya benar, sepertinya Kumbang akan mewarisi Intan, kata warga lainnya. Mengetahui bahwa niat Kumbang Benau dan Intan diketahui warga, mereka sedang berlari ke arah sungai untuk menyelamatkan diri. Ayo kita kejar mereka, kata warga sambil mengejar. Mereka, Intan dan Kumbang Benau dan Intan pun segera mempercepatkan langkahnya untuk menyelamatkan diri. Setelah sampai di sungai, mereka tidak dapat menyeberang. Kak, apa yang kita lakukan? Orang-orang desa pasti akan mengurus kita, kata Intan. Dalam keadaan panik, Kumbang Benau teringat pada piring Malawen pemberian ayahnya. Dia pun segera mengambil piring pusaka itu dan melemparkannya ke tepi sungai. Secara ajaib, piring itu berubah menjadi besar. Mereka pun menaiki piring pusaka itu untuk menyeberang. Lihat ulah mereka, ayah Intan marah dan berucap, lebih baik kalian menjadi upaya penghuni danau ini daripada kalian hidup bersama tanpa restu orang tua. Tiba-tiba, gemuruh angin, hujan deras turun disertai petir, suara guntur bergemuruh dan kilat nyambar-nyambar. Lembah air sungai pun menghantam piring Malawen yang mereka tumpangi hingga terbalik. Dan Kumbang Benau dan Intan pun berubah wujud menjadi sepasang buaya putih dan hitam. Dan beberapa saat kemudian sungai itu berubah menjadi danau. Nah teman-teman, akhirnya danau itu diberi nama Danau Malawen. Karena sepasang buaya tersebut ada buaya penghuni Danau Malawen. Nah, apabila musim kemarau, tiba sesekali sepasang buaya tersebut menampakkan dirinya ke permukaan Danau Malawen. Dari cerita tadi mengandung pesan-pesan moral untuk pedoman dalam kehidupan sehari-hari, di mana akibat buruk sifat keras kepala, tidak mau mendengarkan nasihat orang tua adalah sifat tercela. Tuhan menjadi murka dan menghukum mereka menjadi sepasang buaya. Maka dengarlah nasihat orang tua. Apabila sifat keras kepala, disitulah tempat beroleh bala. Bila orang tua kau sanggah, Tuhan murka, orang pun menyembah. Nah teman-teman, yang ambil sobat Kumbang Benau dan Intan ya. Demikianlah cerita semula Danau Malawen. Cerita Kumbang Benau. Semoga bermanfaat, salam sejahtera bagi kita sekalian.